Kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Berikanlah kami hikmat dan keberanian untuk menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kiranya renungan saat ini membawa kami lebih dekat kepadamu, ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 12 ayat 43 yang berbunyi, "Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.'" Demikianlah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Klavo Sukacita yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan saat ini merupakan bagian dari kisah persembahan seorang janda miskin di Bait Allah. Yesus sedang mengamati orang-orang yang memberikan persembahan mereka, dan banyak orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar. Tetapi kemudian seorang janda miskin datang dan memberikan hanya 2 peser yang nilainya sangat kecil. Yesus menjelaskan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak, tapi dari semua orang yang kaya itu, ini bukan karena jumlah yang dia berikan lebih besar, tetapi karena dia memberi dari kekurangannya untuk memberikan semua yang dia miliki untuk hidup. Orang kaya memberi dari kelimpahan mereka, sementara janda itu memberi dari kemiskinannya. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan melihat hati, niat di balik pemberian kita, bukan hanya jumlah saja, tetapi pengorbanannya yang tulus. Bahkan jika kecil, lebih berharga di mata Tuhan daripada pemberian besar yang tidak disertai pengorbanan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa bagian. Yang pertama, sumber sukacita sejati. Sukacita sejati tidak bergantung pada seberapa banyak yang kita miliki, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Janda miskin dalam Markus 12 ayat 43 tidak bersukacita karena kelimpahan materi, tetapi karena dia tahu bahwa dia memberikan yang terbaik yang dia bisa kepada Tuhan. Dan pada bagiannya yang kedua, memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus berarti memberikan dari hati tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Seorang janda miskin ini memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena dia ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pada bagiannya yang terakhir, sukacita dalam pengorbanan. Memberi dari kekurangan. Memberi dari kekurangan kita adalah bentuk pengorbanan yang sangat berarti di mata Tuhan. Ketika kita memberi dengan berkorban, itu berarti kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sukacita muncul karena kita tahu bahwa Tuhan menghargai setiap tindakan kemurahan hati kita. Teladan janda miskin ini adalah bagi kita semua. Dia tidak memiliki banyak hal, tetapi dia memberi dengan segenap hatinya. Mari kita belajar dari ketulusannya dan memberikan yang terbaik dari diri kita, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam waktu, tenaga, dan perhatian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya renungan saat ini memberikan
wawasan dan inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara dalam menjalani hidup dan kehidupan yang penuh kasih dan sukacita sejati. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang telah Engkau berikan melalui renungan Klavos hari ini. Biarlah sukacita ini senantiasa tinggal di dalam hati kami, memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan dengan penuh semangat dan pengharapan. Kami berdoa agar sukacitamu juga terpancar melalui setiap perkataan dan perbuatan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal, menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima berasal daripadamu. Ya Tuhan, kuatkan iman kami agar kami tidak mudah goyah oleh masalah dan kesulitan hidup. Biarlah sukacita darimu menjadi sumber kekuatan kami, memampukan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau dalam segala keadaan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi saksi-Mu yang setia hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.